Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmat karunia-Nya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, di Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya bisa membereskan hati kita, membereskan niat kita, membereskan semua amal kita dan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Sebagaimana salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, bereskanlah untukku agamaku yang merupakan apa? Yang merupakan pangkal urusanku, dan bereskan untukku duniaku yang merupakan tempat kami hidup dan mencari penghidupan, dan bereskanlah akhiratku yang kesana kami akan dikembalikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terbaik, panutan kita semua, yang dengan wasilahnya ajaran Islam sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat al-uzma dari beliau pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, saya kaget barusan ditelepon oleh DKM, diminta untuk mengisi kajian yang biasanya diisi oleh guru kita semua. Guru saya secara pribadi adalah Ustaz Halim, yang qadarullah beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Padahal tadi pagi sempat ketemu ketika beliau mengantarkan putrinya. Ya, yang namanya sakit kan tidak bisa kita mengatur sendiri mau sakit kapan gitu ya. Yang pasti mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau kesembuhan sehingga beliau bisa beraktivitas kembali dan bisa melanjutkan dakwahnya dimanapun beliau berada. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena saya mah hanya sekedar muridnya gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya dalam penyampaian tidak semaksimal yang biasanya disampaikan oleh guru kita. Tetapi paling tidak mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pelaku amal soleh, dan mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik pada pertemuan kita pada malam ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin kita
kembali mentadaburi ayat ke-34 surat Luqman. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu ikhwan fillah membawa mushaf, boleh dibuka surat ke-31. Kalau mushafnya sama, insya Allah halamannya juga sama, 414. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, ayat ini saya yakin merupakan salah satu ayat populer yang sering kita dengar. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita sudah menghafal ayat ini. Tetapi tidak ada salahnya kalau kemudian malam ini kita coba kembali membuka, menelaah, mentadaburi. Mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca betul-betul menjadi penerang bagi jalan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hanya di sisinya. Innallaha indahu, hanya di sisinya. Ilmu sa'ati, ilmu atau pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal, atau dalam tafsir lain disebutkan Maha teliti. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya, menjelaskan kepada kita tentang rahasia yang Allah miliki, tentang mafatihul ghaib, tentang kunci-kunci perkara yang gaib. Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha indahu ilmus sa'ati, sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Secara pasti hanya Allah yang mengetahui kiamat itu kapan terjadinya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita dalam banyak ayat, Rasul menyampaikan kepada kita dalam banyak hadis terkait bagaimana kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat. Misalnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca surat Al-Qari'ah, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kejadian yang terjadi pada saat kiamat menimpa kita semua. Al-Qari'ah, hari kiamat, mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Lalu kata Allah bagaimana? Yauma yakunun nasu
kal farashil mabsus. Pada hari itu, pada saat kiamat terjadi, manusia-manusia kal farashil mabsus, seperti laron yang berterbangan. Laron di musim hujan ketika muncul biasanya mereka mendekati sumber cahaya. Betul gak? Dan mereka ketika mendekati sumber cahaya terbang tidak karuan, sampai satu sama lain bertabrakan dengan yang lainnya, sampai kemudian sayap mereka harus patah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, konon katanya laron itu berasal dari binatang apa? Dari rayap ya. Rayap itu punya mata atau tidak? Rayap punya mata atau tidak? Sependek yang saya tahu, rayap itu termasuk binatang yang tidak punya mata. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk bisa membangun gedung yang tinggi, yaitu rumahnya. Ya, nanti boleh dicek ya. Rayap itu tidak bisa melihat. Memang ada seperti mata, tapi kabarnya rayap tidak bisa melihat. Tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat rayap atau laron, maaf, ketika terbang mereka berbenturan satu sama lain, kemudian jatuh, sayapnya patah, dan setelah itu ya sebagiannya mati, sebagiannya entah kemana. Dan ini mungkin adalah salah satu fenomena yang nanti akan terjadi ketika kiamat menimpa kita semua. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengalami peristiwa kiamat. Karena Rasul mengatakan bahwa orang yang mengalami kiamat adalah syiraruhum, orang yang paling buruk di antara mereka. Karena ketika nanti kiamat terjadi, orang yang soleh akan Allah wafatkan terlebih dahulu. Allah akan menghembuskan semilir angin yang dengan angin itu orang-orang kemudian akan berguguran. Ya. Lalu kemudian nanti setelah itu, yang pertama itu ada nafhatul faz'i. Ya. Manusia ketika dihembuskan atau ditiupkan sangkakala itu, ya yang soleh-solehnya akan diwafatkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada tiupan yang berikutnya, di mana manusia ketika itu mereka akan apa? Mereka akan mengalami situasi chaos. Ya, nafhatus sa'qi. Lalu kemudian semua yang Allah izinkan untuk mengalami kiamat, mereka akan mengalami kondisi yang sangat-sangat mencekam, yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, salah satunya tadi Allah menggambarkan manusia pada hari itu seperti lawan yang berterbangan. Kalau kita lihat di surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kiamat terjadi, maka saking mereka itu panik melihat situasi dan kondisi yang terjadi, maka kemudian wanita-wanita yang sedang mengandung mereka keguguran. Ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya dilemparkan, ditinggalkan. Wa taran nasa sukara. Kata Allah, kamu akan melihat manusia seperti orang yang mabuk, yang kehilangan akalnya. Wa ma hum bisukara. Padahal sesungguhnya mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi azim, tetapi mereka terlihat seperti orang yang mabuk, kehilangan akal, karena mereka melihat betapa dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada mereka. Nah, kembali di surat Al-Qariyah. Wa takunul jibalu kalihnil manfush. Gunung ya, oleh Allah dijadikan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bapak Ibu, ikhwan fillah, terbayangkan oleh kita ketika kita mengumpulkan bulu, katakan bulu domba atau bulu sapi, ya, dikumpulkan, kita bentuk menjadi
sebuah gunung. Lalu kemudian bulu yang sudah bertumpuk itu kita tiup dengan tiupan yang sangat kencang, ya. Atau misalnya tiba-tiba terkena angin yang sangat dahsyat, apa yang akan terjadi? Maka bulu itu akan berhamburan. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi bukan satu gunung, tapi gunung-gunung, bahkan semua gunung yang ada di muka bumi ini semuanya akan hancur lebur. Ya, jangankan kita melihat 2, 3, 4 gunung meletus di waktu yang bersamaan. Kita baru melihat satu gunung yang meletus saja, seperti kemarin terakhir gunung apa di Jawa itu? Semeru ya. Gunung Semeru ketika meletus itu ternyata subhanallah, kita melihat orang-orang paniknya luar biasa. Padahal baru satu gunung yang Allah letuskan. Terbayang kalau semua gunung yang ada di sekitar kita, apalagi Bandung ini, katanya Bandung diriung ku gunung, kata Dio Sumbang ya. Kita lari ke barat meletus, lari ke timur meletus, ke selatan meletus, ke utara meletus. Maka kemana lagi kita akan berlari dan mencari tempat pelindungan? Maka wajar Allah menggambarkan manusia seperti lawan yang berterbangan. Mereka pergi nggak karuan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah." Nah, setelah mereka kemudian mengalami kehancuran semuanya, nanti ada nafkhatul ba'tsi. Ada tiupan sangkakala untuk membangkitkan kembali umat manusia. Dan ketika itulah manusia akan mengalami proses hisab. Ya. Kata Allah, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka tempat kembali mereka atau maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Di mana? Di surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu, kata Allah, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, adalah neraka yang sangat panas. Itu adalah kejadian yang menimpa umat manusia pada hari kiamat. Kita bisa tahu berdasarkan informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Dan kita bisa melihat hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain yang Allah, yang Rasul sampaikan kepada kita tentang bagaimana kondisi ketika kiamat terjadi. Apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi kepada kita setelah kita melewati hari kiamat dan kita dibangkitkan untuk kemudian dihidupkan kembali di darul akhirah. Nah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmus saati, hanya di sisi Allah lah pengetahuan yang detail tentang kiamat itu sendiri. Terutama ikhwan fillah terkait dengan waktu kiamat itu kapan akan terjadinya. Rasulullah SAW orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi? Rasul kemudian beliau dengan penuh ketawaduan mengatakan, "Ma mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Artinya Rasul tidak tahu kapan kiamat terjadi. Sampai kemudian Rasul mengatakan, kalau tanda-tandanya aku tahu. Ya. Rasul mengatakan, aku tidak tahu kapan pastinya kiamat terjadi. Ya, kemudian di salah satu riwayat Rasul membacakan ayat ini,
sebagai penegasan bahwa ilmu tentang kiamat kapan terjadi hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ciri-cirinya, tanda-tandanya Rasul mengetahui berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali di antara hikmahnya adalah supaya kita ini mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya kapanpun kiamat terjadi, kita ini termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan ya di hari akhir nanti. Suatu ketika ada seorang sahabat ya, tiba-tiba ketika Rasul datang ke masjid beliau, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Lalu Rasulullah diam sejenak. Beliau kaget juga dengan pertanyaan orang yang bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Lalu disebutkan dalam riwayat itu Rasul sholat, ya, selesai sholat bersama para sahabatnya, beliau bertanya, siapakah orang yang tadi bertanya kepadaku tentang kapan kiamat terjadi? Lalu seorang laki-laki mengaku, ya, dia mengacungkan tangan dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wa Rasulullah." Lalu Rasul mengatakan, "Ma a'dadta laha." Kamu yang berani bertanya kapan kiamat terjadi, madza a'dadta laha? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menyongsong kiamat itu? Maka sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak menyiapkan amal yang lebih baik. Aku sholat, ya hanya yang wajib-wajib, hanya sekedar sholat. Saum juga demikian. Jadi tidak ada amal istimewa yang aku siapkan untuk menyongsong kiamat terjadi. Walakinni uhibbullaha wa rasulah." Tetapi aku cinta Allah dan aku cinta Rasulnya. Jadi sahabat ini seolah nantang bertanya kepada Rasul kapan kiamat terjadi. Kemudian ketika ditanya oleh Rasul, apa yang kamu siapkan untuk datangnya kiamat, dia mengatakan, aku tidak menyiapkan amal apapun yang istimewa. Tapi walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku ini adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasul kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan ditempatkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Jadi ketika kamu cinta kepada aku, kata Rasulullah SAW, ketika kamu mencintai Rasulullah SAW, maka kamu akan ditempatkan bersamaku kelak di mana? Di surga. Lalu kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan sungguh ketika itu kami merasa sangat bahagia. Ketika Rasul mengatakan kamu akan ditempatkan bersama orang yang kamu cintai, kami sangat bahagia karena kami bukan hanya cinta kepada Rasulullah, tapi kami juga cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kami berharap kami akan ditempatkan bersama mereka walaupun kami tidak beramal seperti amal mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka poin terkait kapan kiamat terjadi ini hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan kiamat terjadi tanggal sekian, tahun sekian, maka harus kita yakini kedustaan perkataan orang itu. Walaupun dia mengklaim sebagai seorang alim, sebagai seorang kiai misalnya. Kalau dia berani mengatakan kiamat terjadi tanggal sekian, tahun sekian, maka ini adalah suatu kebohongan. Kecuali jika misalnya disebutkan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat, maka tidak salah karena ada dasarnya, adalah dasarnya, hanya kita tidak bisa memastikan Jumat yang mana kiamat itu akan terjadi. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu bagian daripada akidah kita terhadap hari akhir. Kiamat pasti terjadi, walaupun kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya kiamat. Dan ada hal yang perlu kita cermati. Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan hari kiamat dengan kata as-sa'ah. As-sa'ah itu bisa diartikan sesaat. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, saat itu adalah hitungan waktu yang sangat singkat. Dan dalam bahasa Arab, jam, ya, jam dinding atau jam tangan itu disebut as-sa'ah. Kata para ulama, apa korelasinya antara jam dengan kiamat? Bapak Ibu ikhwan fillah, salah satunya, kalau kita melihat jam, maka jam itu biasanya ada 3 jarum, ya, ada jarum detik, menit, dan jam. Kalau kita lihat ya, secara zahir, jarum ini seperti yang berlari saling kejar mengejar. Detik itu larinya paling kencang, jarum detik, ya, terus berdenting, terus bergerak. Habis 1 putaran diikuti dengan jarum menit. Jarum menit habis 1 putaran diikuti dengan jarum jam, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di alam dunia ini sampai kiamat terjadi, ini akan kita rasakan betapa melelahkannya untuk kita. Jadi kalau kita melihat jarum jam itu lari berkejaran satu sama lain, maka kalau kita kejar-kejaran juga rasanya akan letih. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, la rohata illa fi hayatil akhirah, atau la rohata illa fil jannah. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali di kehidupan akhirat. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali di surga nanti. Maka wajar, sangat-sangat wajar kalau kemudian kita ini ketika menjalani hidup selalu merasa capek, letih, dan bahkan melelahkan, ya, bahkan juga membosankan mungkin. Ini adalah hal yang wajar, asalkan capeknya kita, letihnya kita ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa inna Allah la tamallu hatta tamilu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa bosan sampai kita merasa bosan. Bagaimana Allah bosan kepada kita? Adalah ketika kita berdoa, lalu kemudian doa kita anggap tidak dikabulkan, kita berhenti berdoa. Maka ketika kita berhenti berdoa, Allah menutup pintu pengabulan doa kita. Ketika kita ibadah, Allah memberikan kepada kita pahala. Dan ketika kita merasa bosan melakukan ibadah, maka ketika itu Allah menghentikan pemberian pahala untuk kita. Allah tidak akan bosan sampai kita sendiri yang merasa bosan. Maka di lanjutan hadis itu Rasul bersabda, fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan oleh seorang hamba dengan komitmen, dengan konsisten, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit, ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan Rasul pernah mengatakan, buistu anna wasa'ah kahatain. Aku diutus, atau jarak antara aku diutus dengan waktu terjadinya kiamat kahatain, seperti jarak antara 2 jari jemari ini. Rasul sambil mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Artinya beliau memberikan ilustrasi kepada kita bahwa jarak antara diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat itu hanyalah sebentar. Hanya sebentar, hanya sedikit. Dan para ulama sepakat bahwa di antara ciri kiamat itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Masih Ad-Dajjal, ya, berkesempatan untuk bertemu dengan sekelompok sahabat atau sekelompok orang, yang salah satunya adalah sahabat At-Tamim Ad-Dari,
Dajjal ini ketika bertemu dengan Tamim Ad-Dari dan juga teman-temannya di sebuah pulau, bertanya, apakah telah diutus seorang Rasul? Kemudian Tamim Ad-Dari yang ketika itu masih beragama Nasrani mengatakan, ya, seorang Rasul telah diutus, ya, dari kalangan masyarakat Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu tanda akan datangnya kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kiamat itu memang sangat dekat, dan kehidupan kita di dunia ini akan sangat tidak terasa oleh kita apabila nanti kita sudah dibangkitkan pada hari akhir. Maka di surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Terus ada di situ ayat ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat terjadinya kiamat, ya, mereka merasa seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia itu illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya sejenak di waktu sore atau di waktu pagi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin pertama, kita harus semakin meyakini bahwa rahasia tentang kapan kiamat itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Hanya Allah lah yang punya kemampuan untuk menurunkan hujan. Ini menjadi ranah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sekarang ada makhluk, ada manusia yang dengan teknologi yang Allah amanahkan kepada umat manusia, ada yang berani mengklaim bisa membuat hujan buatan, bisa menciptakan hujan buatan. Tapi apakah yakin bahwa mereka bisa menciptakan hujan buatan dengan usaha mereka sendiri? Oh, ternyata tidak. Ada syarat dan ketentuan supaya mereka bisa menurunkan hujan. Ketebalan awannya harus sekian, kecepatan anginnya harus sekian, kandungan garamnya sekian dan sebagainya. Artinya tetap, sekalipun ada orang yang mengklaim bisa menurunkan hujan dengan teknologi yang mereka kuasai, sesungguhnya mereka tetap bergantung pada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berani memberikan tantangan, kalau ada orang yang mengklaim bisa menurunkan hujan tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka ya silahkan mereka turunkan hujan di gurun Sahara misalnya, gurun yang sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah dituruni air hujan. Kalau mereka bisa melakukan itu, ya, bukan disemprot pakai air atau dari helikopter, dari pesawat, bukan, tapi bisa menurunkan hujan seperti hujan yang kita alami di sini, maka bolehlah kita akui mereka punya keahlian menurunkan hujan. Tapi katanya mereka itu sangat kesulitan menurunkan hujan di tempat-tempat seperti gurun Sahara. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya tidak bisa dipenuhi oleh oleh lingkungan itu, oleh cuaca di sana. Nah, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang punya kewenangan menurunkan hujan, maka manusia pun tidak punya kemampuan untuk menahan hujan itu turun dari langit. Ada nggak di antara kita yang bisa mencegah turunnya hujan? Mbak Rara itu juga, subhanallah ya, diundang malah jadi hujan besar. Bahkan di beberapa tayangan kita melihat sampai ada sambaran petir yang
apa namanya, mengeluarkan api, betul ya? Tapi kalau orang-orang yang sudah ditutup hatinya ya, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, begitu dia melakukan ritual macam-macam itulah, apa itu, bawa tampolong, ya tampolongnya banyak, tampolong kemudian diusap-usap dengan kuas gitu ya, dan ternyata beberapa saat kemudian ya setelah lama menunggu hujan berhenti, tetap orang-orang itu mengklaim bahwa ini adalah berkat Mbak Rara. Padahal dia juga mungkin udah panik tuh sebetulnya. Aduh, sentuh hujannya, takut nggak berhenti. Kalau nggak berhenti nanti bayaran 100 sekian jutanya nggak cair, gitu kan? Nah, tapi begitu ya Alhamdulillah. Kalau orang sudah ditutup dengan kekufuran, maka mereka akan sulit menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Apakah mereka diberi peringatan ataukah tidak, mereka tidak akan beriman. Ya. Saya pikir hanya orang-orang yang kurang sehat akalnya lah yang mempercayai bahwa itu semua adalah betul-betul bukti kuasa dari seorang pawang hujan itu. Ya. Bahkan saya merasa pengen ketawa ketika dia mengklaim bahwa langit itu punya AC, remote-nya ada di saya. Ya, nggak tahu di mana bikinnya gitu ya, remote-nya, AC-nya dan sebagainya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui dengan pasti apa yang ada di alam rahim. Apakah yang dikandung ini laki-laki atau perempuan? Apakah yang dikandung ini normal ataukah tidak? Apakah yang dikandung ini kulitnya warna sawo matang, hitam, atau sawo busuk gitu? Ini semua hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sekarang ada alat yang sangat canggih, namanya apa? Ultrasonografi. Bahkan sekarang bukan hanya 3 dimensi, ya, 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Bisa diputar gitu ya, sehingga kelihatan lekuk tubuh anak itu seperti apa. Bisa dilihat, diteropong, diterawang bagaimana jenis kelaminnya. Ya. Sampai sekarang itu menjadi tidak surprise lagi ketika seorang anak lahir, karena sudah bisa dapat bocoran ya lewat USG itu. Tapi ternyata ikhwan fillah, tidak semua hasil USG itu sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Anak saya yang ketiga ketika di USG pada usia 7 bulan, kata dokter, Pak, anaknya laki-laki. Saya tuh seneng gitu ya. Ternyata bulan berikutnya di USG, dok, jenis kelaminnya apa? Perempuan, Pak. Nah, bisa berubah begini gitu ya. Transgender di alam rahim. Gitu ya. Jadi alhamdulillah, ini sebetulnya adalah bukti keterbatasan ilmu manusia dan bukti keterbatasan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Karena sesungguhnya teknologi itu juga adalah ya sesuatu yang punya keterbatasan. Jadi yang tahu pasti tentang siapa, apa, bagaimana makhluk yang ada di dalam rahim ini hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak bisa memastikan, tidak bisa mengetahui apa yang akan dilakukannya besok hari. Ibu-ibu besok tahu mau ngapain? Bapak-bapak tahu besok mau ngapain? Ustaz besok mau ngapain?
ya besok seperti biasa saya datang ke sekolah, kemudian saya mau ini itu, ya sorenya mungkin saya ngisi kajian anak-anak di sini, tapi apakah itu pasti akan terjadi? Tidak. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan kita lakukan besok hari. Bahkan jangankan besok hari, beberapa saat setelah ini, beberapa menit, beberapa jam setelah ini, kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita lakukan. Yang ada kita hanya bisa merencanakan kita besok mau ngapain, nanti malam mau ngapain. Buktinya sering kita merencanakan nanti malam mau tahajud, bangun jam 1. Ternyata bangun-bangun jam 4:30 begitu azan dikumandangkan. Ya, padahal kita sudah kuat rencana gitu ya, ternyata realitanya ya tidak terwujud. Besok mau ngapain? Besok mau belanja ke pasar. Ternyata begitu mau pergi, ibu-ibu ini diajak ngobrol sama temennya. Ada tamu datang tiba-tiba, akhirnya uplek ngobrol gitu ya. Mau berangkat ke pasar udah terlalu siang, nggak jadi. Nah, ikhwani fillah, jadi kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita perbuat besok hari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Jadi sesungguhnya kita ini hanya bisa berkehendak, hanya bisa berencana. Tetapi apa yang akan terjadi itu hanyalah yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ana urid, anta turid, nahnu nurid, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, kita punya keinginan. Tetapi Allah akan melakukan apa yang Allah inginkan. Ya, kata Rasulullah begitu. Ana urid, saya punya kehendak. Anta turid, Anda punya kehendak juga. Wa nahnu nurid, dan kita punya kehendak. Mungkin ada kalanya kita berkumpul bersama, diskusi, sharing, lalu kita buat kesepakatan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah hanya akan mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak bisa. Maka di surat Al-Kahfi Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan tentang apa yang akan kamu lakukan besok, aku akan melakukannya. Tapi katakan apa? Insya Allah. Ya. Tapi kadang ulah insya Allah Sunda. Karena insya Allah Sunda mah biasanya terjadi. Bu, enjing badai ngiring kajian, insya Allah. Dilihat ternyata nggak ada. Pak, besok datang lagi ya berjamaah di sini, insya Allah. Besoknya dilihat nggak ada. Itu insya Allah Sunda. Bu, saya mau pinjam uang, insya Allah minggu depan dibayar. Ternyata yang ngasih pinjaman minggu depannya nunggu-nunggu, yang ngutang gak datang-datang. Karena yang ngutangnya bilang insya Allahnya insya Allah Sunda. Ya. Padahal itu ikhwanillah, kalau ada orang mengatakan insya Allah kemudian tidak memenuhi apa yang dia ucapkan, menurut saya itu adalah suatu pelecehan. Ya, apalagi kalau misalnya kita mengatakan insya Allah untuk sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukan karena kita menganggap insya Allah itu perkataan yang biasa-biasalah, tidak ada tidak merupakan suatu janji gitu. Maka kita sudah melecehkan nama Allah dengan mengatakan insya Allah. Jadi ya ini harus kita jadikan sebagai ibrah untuk bisa melaksanakan sesuatu yang kita katakan insya Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ini sekarang yang lagi viral sudah 2 minggu lebih, berita tentang Aeril yang tadi siang
mungkin sebagian daripada kita menyaksikan prosesi pemakamannya walaupun lewat televisi atau YouTube ya atau internet. Jadi tidak ada yang pernah menduga, bahkan saya yakin keluarganya ya Kang Emil tidak pernah menduga bahwa anaknya akan meninggal di Swiss yang bukan merupakan tempat lahirnya, juga bukan merupakan tempat tinggalnya. Betul Bapak Ibu? Airel itu katanya lahir di New York, besar di Bandung, meninggal di Swiss. Pertama, ini adalah suatu kepastian yang Allah katakan di sini. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa dimanapun kita diwafatkan, itu hakikatnya adalah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita punya anggapan bahwa malaikat maut itu hanya ada di tempat tertentu. Dan kita tidak bisa memesan, ya, atau memastikan di mana kita akan meninggal dunia. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu bisa mesen ke Allah karena dia seorang nabi. Nabi Musa bisa pesan ke Allah agar diwafatkan di dekat apa? Di dekat Ardul Muqaddasah, di dekat tanah suci Al-Quds. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh Malakul Maut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian Malakul Maut menyampaikan maksudnya adalah untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak terima, ditonjoklah, ditempelenglah Malakul Maut sampai kemudian matanya buta. Malakul Maut kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah mengembalikan mata atau penglihatan Malakul Maut. Lalu Allah perintahkan Malakul Maut untuk kembali ke Nabi Musa dan mengatakan agar Musa memukulkan telapak tangannya ke punggung ke punggung Thaur, ke punggung lembu. Lalu kata Allah, sebanyak itulah umurmu akan ditambahkan, ya. Dan Nabi Musa setelah itu kemudian beliau berumur panjang. Lalu ketika didatangi oleh Malakul Maut untuk yang kedua itu, dia minta agar diwafatkan oleh Allah dekat dengan Al-Quds. Maka Rasul mengatakan, sungguh aku tahu di mana Musa dimakamkan, yaitu di Tanah Merah. Kalau aku ada di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana makam Nabi Musa alaihissalam. Saya awalnya ketika baca hadis itu, ini asa kabina-bina cinta hadis teh, gitunya. Perilaku malaikat maut ditonjok tapi kalolong gitu. Saya dulu waktu pertama baca hadis itu, ketika saya usia kelas 1 atau kelas 2 aliyah gitu ya. Tapi kemudian saya lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Masa sih gitu ya? Kitab hadis yang disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran meriwayatkan sesuatu yang tidak sahih. Ternyata ketika dibaca penjelasan para ulama ya untuk hal-hal yang sifatnya goib, ya, hal-hal yang sekalipun menurut kita tidak masuk akal, kalau itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita punya kewajiban untuk mempercayai sami'na wa ata'na. Karena Rasul itu punya sifat as-shadiqul masduq, orang yang benar dan harus kita benarkan. Sama halnya dengan ketika kita misalnya membaca keterangan di Rasul tentang kiamat, tentang surga dan neraka. Kan menurut kita tidak terbayang. Rasul menyebutkan bahwa buah-buahan di surga itu ketika kita petik tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Kan Masya Allah. Tidak pernah kita bayangkan ada buah seperti itu di dunia. Tapi karena yang menyampaikan Rasulullah, maka tidak ada
tidak ada kesempatan bagi kita untuk menolak apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Maka ketika Rasul mengatakan fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara inda qalbil bashar. Di surga itu diliputi dengan berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita di dunia, tidak pernah kita dengar oleh telinga kita di dunia, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran kita ketika kita hidup di dunia. Bapak-bapak tahu salah satu sifat hurun ain, bidadari surga? Kalau kita lihat hadis, ya, bidadari surga yang masya Allah itu ternyata sumsumnya itu bisa terlihat dari balik dari balik tubuhnya. Saya ketika baca hadis itu maksudnya kumaha teh dagingna tulangnya transparan gitu sampai si sumsumnya kelihatan. Nah, inilah yang kita tidak bisa gambarkan di dunia karena akal kita terlalu lemah untuk membayangkan sesuatu yang sangat-sangat luhur, sangat tinggi. Jadi ya cukup kita yakini dengan keimanan saja. Ya cukup kita percaya dengan hati kita saja. Ya. Di surga itu rumah yang Allah berikan itu terbuat dari mutiara yang cekung. Ya, Bapak Ibu pernah melihat mutiara bentuknya gimana? Bulat. Ini mutiara cekung. Di situ ada kubah, bentuknya kubah, disebutkan kubah. Berarti dia seperti kubah masjid, cekung. Cuman nggak kebayang sama kita mutiaranya segede gitu, kerangnya segede apa? Ya, ini kan hal yang di luar nalar kita. Maka tidak bisa kita menjadikan akal kita, nalar kita untuk mengukur sesuatu yang sifatnya gaib. Jadi wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak pernah mengetahui, apalagi memastikan di mana dia akan meninggal dunia. Orang yang lahir di Indonesia tidak tentu akan meninggal di Indonesia. Saya ketika kuliah itu ada beberapa orang mahasiswa yang ternyata oleh Allah ditakdirkan harus meninggal di sana. Ya, macam-macam. Ada yang sakitnya itu flu tulang karena cuaca ekstrim di musim dingin di Mesir itu sangat luar biasa. Ada yang flu tulang kemudian diobati dan ternyata sudah parah, belum sempat dibawa pulang sudah meninggal dunia. Ada mahasiswa teman saya, dia nyebrang karena orang-orang Mesir itu kalau naik mobil mereka mengendarai kayak supir taksi di film Taxi, ya, gitu kan? Kalau bapak-bapak mungkin yang pernah atau yang pernah nonton film Taxi itu yang film Prancis ya, itu bawa mobilnya, masya Allah, tidak ada yang bisa mengendalikan kecepatan mobil orang-orang Mesir kecuali tangan kita yang kita buat begini, usbur. Jadi kalau kita nyebrang Bapak Ibu di Timur Tengah khususnya di Mesir, jangan gini, bakal ditabrak gini. Ini tandanya kita nyuruh orang untuk sabar, tenang. Kalau ada orang emosi, langsung cooling down gitu ya. Jadi kalau di kita itu begini, kayak mau makan. Kalau di sana menenangkan orang berisik, ya, mahasiswa berisik. Tiba-tiba dosennya datang, langsung diam semua. Kalau di kita kan, atau gini, mereka gini. Inilah adat yang berbeda, ya, adat yang berbeda. Jadi cuman begini aja udah diam semuanya. Nah, ikhwan fillah, jadi termasuk apa yang sekarang kita saksikan ya dengan kematian ARL itu, ini semakin menambah keyakinan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui seseorang di mana akan meninggal.
Kematian itu adalah suatu kepastian. Tetapi persoalan cara, di mana, bagaimana, ya, kapan, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya secara syariat kan air itu dia bukan perenang biasa-biasa. Dia sudah terlatih, bahkan sudah punya sertifikat diving, menyelam. Ya. Jadi secara keahlian mungkin ya sudah tidak diragukan. Tetapi ketika Allah berkehendak, ya, beliau meninggal dengan cara tenggelam. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang syahid, ya. Walaupun tidak semua yang meninggal tenggelam itu syahid, ya. Jadi ini harus kita luruskan. Kita berharap ya dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh ayahandanya Kang Emil, jasadnya masih utuh, kemudian ada aroma wangi eukaliptus dan sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi salah satu tanda apa? Syahid, husnul khatimah. Tapi tidak lantas kemudian kita generalisir bahwa setiap orang yang meninggal tenggelam itu syahid. Ya, Bapak Ibu, tahukah musuh terbesar Musa siapa? Firaun. Firaun meninggalnya apakah syahid? Tidak. Ya. Apakah orang yang meninggal di medan perang pasti masuk surga? Tidak juga. Walaupun orang yang meninggal di medan perang ketika bertempur dengan orang kafir itu disebut sebagai syahid. Artinya orang yang disaksikan sebagai ahli surga. Tetapi Rasul pernah ketika pulang dari perang Khaybar, para sahabat melaporkan, ya Rasulullah, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Wahai Rasulullah, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Tapi ketika si fulan disebutkan, Rasul mengatakan, kalla inni ra'aitu finnar. Tidak, kata Rasulullah SAW. Sungguh aku melihat orang ini berada di neraka. Kok bisa gitu? Para sahabat mengatakan, kok bisa orang yang gugur di medan perang dalam rangka melawan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, kok bisa disebut oleh Rasul sebagai ahli neraka? Kata beliau, inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw abatin. Karena dia pernah melakukan penipuan terkait mantel atau burdah yang dia dapatkan sebagai ghanimah. Jadi dalam suatu peperangan dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, ya, milik orang yang asalnya milik orang kafir. Kemudian karena dia tertarik dengan burdah ini, dengan mantel ini, dia tidak serahkan kepada amir, kepada Rasulullah SAW, tetapi dia miliki sendiri. Dah biar resepnya karena mantel dia dicandak we, terus dibawa pulang, tidak dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Jadi karena itu adalah cara yang tidak hak, maka ternyata gugurnya dia di medan perang terhalangi oleh perbuatan curangnya itu. Ya, makanya salah satu bahaya kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal itu adalah akan menghijab atau akan menjadikan amal soleh kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti halnya yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yutilus safar, melakukan perjalanan panjang sampai bajunya lusuh, ya, badannya penuh dengan debu. Yamudu yadayhi ila sama, sepanjang jalan dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa, ya Rabb dengan penuh kekhusyuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia itu tumbuh karena diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang seperti itu?
doanya tidak dikabulkan, amalnya juga tidak akan dikabulkan. Ada orang pergi haji, pergi umroh pakai uang hasil korupsi, kira-kira makbul atau enggak? Yakin bukan mabrur, tapi mardud, bahkan matrud, ya, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmu Allah itu wasi'a kulla syai', meliputi segala sesuatu. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang nyata atau yang tersembunyi, yang dijelaskan, yang dijaharkan ataupun yang kita sembunyikan. Ya. Kata para ulama, Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Bahkan ilmu Allah itu, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, kalau terjadi akan seperti apa. Maka orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka, mereka meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke kehidupan dunia. Mereka berjanji dengan janji-janji yang palsu. Kata mereka, ya Allah, kalau aku dikembalikan ke dunia, aku akan melakukan kebaikan-kebaikan yang aku tinggalkan. Aku akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu aku lakukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mereka dikembalikan, la'adu limanuhu anhu, pasti mereka akan melakukan apa yang dilarang untuk mereka lakukan, dan kami tahu bahwa mereka itu berdusta dengan apa yang mereka janjikan. Maka Allah tidak mengembalikan orang-orang yang kafir itu ke kehidupan dunia. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikembalikan pastilah mereka akan menjadi orang yang kafir lagi. Pasti mereka tidak akan taat lagi. Ya, ini menjadi salah satu bukti dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dan ilmunya sangatlah luas. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang saya miliki, karena tadi saya sampaikan bahwa selalu saya menyampaikan